Jika Anda penggemar film horor, tidak ada waktu yang lebih baik untuk menonton film menakutkan. Saat malam semakin larut dan jam penyihir semakin dekat, bersantai dengan film bertema Halloween, semangkuk popcorn, dan mungkin bantal untuk bersembunyi adalah salah satu kesenangan unik musim ini. Namun, film apa yang harus Anda tonton tahun ini? Meskipun abad ke-20 menghasilkan banyak film klasik, milenium baru telah menghasilkan film horor yang layak dengan kecepatan yang luar biasa. Dari film horor yang menegangkan dan film horor arthouse hingga film monster yang intens dan penuh darah. Ada sesuatu untuk setiap selera, dan jika Anda mencari film menakutkan baru untuk ditonton bulan Oktober ini, kami menyediakannya untuk Anda. Disebut sebagai film paling menakutkan sejak The Exorcist, debut film layar lebar sutradara Ari Aster ini mendapat pujian universal saat dirilis, dan bukan hanya karena penampilan Toni Collette yang mengerikan. Pada intinya, Hereditary adalah kisah tentang sebuah keluarga yang berjuang melawan tragedi dan kesedihan tetapi film ini mengandung lebih dari sekadar gambaran yang mengerikan, termasuk seorang pria yang dibakar, kepala terpenggal yang kini hampir menjadi ikon, dan pemenggalan diri yang mengerikan. Film ini dimulai dengan Annie, Colette, yang menguburkan ibunya, dan pengungkapan perlahan tentang disfungsi keluarga menciptakan rasa takut yang merayap. Seiring berjalannya film, keputusasaan dan kegelapan tumbuh, dan kekuatan jahat mulai berperan. Jika film horor diakui di berbagai penghargaan seperti genre lainnya, tidak diragukan lagi bahwa Colette akan menyapu bersih semua penghargaan. Penggambarannya tentang seorang ibu yang dilanda kesedihan yang perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya akan membekas dalam ingatan Anda lama setelah kredit film selesai. Tema kesedihan juga mengalir dalam The Babadook, sebuah cerita horor psikologis dari Australia yang disutradarai oleh Jennifer Kent. Cerita ini mengikuti Amelia, Essie Davis, seorang janda yang lelah dan letih yang berjuang membesarkan putranya yang masih muda, Samuel Noah Wiseman. Ketika Samuel menemukan buku pop-up aneh yang menampilkan hantu bertopi tinggi yang menyeramkan, Babadook, hal-hal aneh mulai terjadi, dan kisahnya menjadi semakin meresahkan. Seiring meningkatnya perilaku Samuel yang suka menangis, begitu pula kengeriannya, dan eksplorasi kesedihan beralih menjadi pemeriksaan tentang bagaimana cinta orang tua dapat dengan cepat berubah menjadi kebencian. Saat kewarasan Amelia lepas kendali, kisahnya menjadi benar-benar mengerikan. Namun, klimaksnya secara mengejutkan bersifat katarsis. Dan kita bertanya-tanya, apakah ada beberapa kengerian yang harus kita semua pelajari untuk dijalani? Jika Anda penggemar film slasher yang berbeda, It Follows karya David Robert Mitchell pasti layak untuk ditonton. Film klasik modern yang berlatar belakang lambat ini tidak menampilkan pria bertopeng atau kelompok pembunuh sebagai pelakunya. Sebaliknya, monster tersebut adalah kekuatan supranatural yang dapat menjelma menjadi siapa saja, termasuk orang yang Anda kenal. Ketika siswa SMA Jay, Maika Monroe, berhubungan seks dengan seorang anak laki-laki, tanpa disadari ia menemukan bahwa tindakannya telah mewariskan kutukan, dan kemanapun ia pergi, kekuatan tak manusiawi ini akan mengikuti. Kekuatan yang tak henti-hentinya itu tidak akan berhenti sampai mencapai dan membunuh Jay, dan yang lebih mengerikan lagi adalah tidak ada yang tahu seperti apa bentuknya nanti. Apakah itu seorang wanita tua yang tidak berbahaya yang berjalan ke arah kita? Atau hantu jahat? Saat Anda menebak-nebak setiap sosok yang mengancam yang datang ke arah kamera, It Follows dengan ahli membangun rasa takut. Namun, ini juga merupakan film yang direkam dengan sangat indah, pan 360 derajat sangat mengesankan, dengan nuansa retro yang unik dan suasana yang anehnya seperti mimpi. Film lain dari sutradara Hereditary Ari Aster kini hadir, tetapi meskipun kedua film ini memiliki kesamaan, keduanya juga sangat berbeda. Midsommar, seperti Hereditary, juga merupakan gambaran kesedihan ketika Dani, Florence Pugh, kehilangan keluarganya dalam keadaan yang mengerikan. Ia menemani pacarnya yang sudah tidak punya pacar ke sebuah festival di Swedia. Namun, sementara mimpi buruk Hereditary diselimuti kegelapan. Di Midsommar,
Mimpi buruk itu terungkap di siang bolong. Matahari tidak terbenam di festival rakyat ini, dan kengerian itu langsung terungkap. Midsommar adalah film yang lambat, begitu lambatnya sehingga Anda bahkan tidak yakin apakah ini film horor pada awalnya. Namun, saat kebenaran tentang kultus Skandinavia yang tidak dapat diketahui ini terungkap, seperti Wickerman, Anda akan tersadar. Florence Pugh luar biasa. Dan saat kehancuran dan kecemasannya meningkat, ketegangan meningkat menuju akhir yang berapi-api, dan penuh bunga yang akan membuat Anda menahan napas. Meskipun tidak pernah benar-benar menakutkan, tidak seperti Hereditary, Midsommar sangat meresahkan, dan kemungkinan akan membekas dalam ingatan Anda untuk beberapa saat. Seperti yang telah kita lihat, beberapa film horor berlatar di lingkungan yang indah dan terang, dan beberapa monster tampak seperti orang normal yang tidak mengancam. Namun, yang lain mengambil jalan yang sangat berbeda. The Descent adalah yang terakhir. Ceritanya berlatar di sistem gua yang gelap, sempit, dan sesak jauh di bawah permukaan bumi. Dan monster-monster itu, saat mereka muncul, sangat menakutkan. Ini adalah kisah tentang sekelompok wanita yang memutuskan untuk menjelajahi gua Appalachian yang terpencil dengan konsekuensi yang mengerikan. Awal film menggambarkan kecelakaan tragis yang membuat tokoh utama kita berduka. Jelas ada tema kesedihan dalam banyak film horor modern, dan sejak saat itu, pembuat film Inggris Neil Marshall mengatur tempo. Para wanita turun ke dalam gua, tersesat, terperosok, dan kemudian, secara mengerikan, menemukan bahwa mereka tidak sendirian. Horor bertahan hidup yang hampir memicu serangan panik ini adalah mimpi buruk terburuk bagi mereka yang takut ruang sempit. Dan para wanita mulai turun tidak hanya ke bumi, tetapi mungkin juga ke dalam kegilaan. Meskipun dirilis 22 tahun lalu, film zombie mengerikan garapan Danny Boyle ini masih relevan hingga saat ini, jadi meskipun Anda sudah menontonnya, film ini layak untuk ditonton ulang. 28 Days Later adalah film yang mengubah formula mayat hidup tradisional. Alih-alih zombie yang bergerak lambat dan tidak berakal, monster di sini masih hidup, tetapi mereka bergerak cepat, memakan daging, dan terinfeksi. Dan mereka tidak hanya didorong oleh nafsu membunuh yang tak terpadamkan. Mereka dipenuhi dengan amarah yang ganas. Film bertempo cepat ini meningkatkan teror dengan cara yang menegangkan dan memacu adrenalin. Infeksi terjadi dengan cepat, yang terinfeksi lebih cepat, dan beberapa penyintas lebih mengancam daripada zombie. Selama karantina, cuplikan adegan pembukaan film yang menakutkan, jalanan London yang sepi, membanjiri media sosial, dan penggunaan kamera digital yang saat itu dipelopori Boyle, membuat semuanya terasa buram dan pasca-apokaliptik. Pengeditan yang menegangkan akan membuat Anda gelisah, seperti halnya yang terinfeksi. Saat dirilis, Get Out dengan cepat menjadi lebih dari sekadar film horor. Film ini menyentuh kesadaran politik dan menjadi bagian dari jalinan budaya yang lebih luas. Tetapi tidak pernah berhenti menjadi film yang menyenangkan. Tema-tema yang diangkat jelas, tetapi film ini dijalin dengan kecerdasan yang gelap, latar yang menarik, gambar yang berkesan, dan momen-momen yang menyenangkan penonton. Tidak heran film ini memenangkan Best Original Screenplay di Oscar, serta nominasi untuk Best Picture, Best Director, dan Best Actor. Aktor Inggris Daniel Kaluuya berperan sebagai Chris, seorang pria kulit hitam Amerika yang bertemu dengan orang tua pacarnya yang berkulit putih untuk pertama kalinya. Meski tampak liberal, "Saya akan memilih Obama untuk ketiga kalinya jika saya bisa," kata sang ayah kepada Chris. Semuanya tidak seperti yang terlihat, dan rasisme yang membara mengintai di balik permukaan. Get Out secara ahli menumbangkan gagasan bahwa semua rasis adalah preman neo-Nazi, dan menunjukkan bahwa mungkin bentuk prasangka yang paling menakutkan adalah jenis rasisme yang sama sekali tidak percaya bahwa dirinya rasis. The Invitation tidak terlalu dikenal di Inggris, yang menjadi alasan kuat untuk menontonnya hampir 1 dekade setelah dirilis. Premis film garapan Karin Kusama ini sederhana, sekelompok teman bertemu untuk makan malam, kecanggungan pun terjadi,
Dan niat sebenarnya dari para pembawa acara ternyata sangat mengejutkan dan jahat. Logan Marshall Green berperan sebagai Will, seorang pria yang pernikahannya hancur setelah kehilangan anak mereka. Dan ketika dia dan pasangan barunya bergabung dengan pesta makan malam mantan istrinya, masa lalu mulai muncul kembali. Ketidaknyamanan semakin dalam seiring berjalannya malam. Tapi pada awalnya, Anda tidak dapat memutuskan apakah kegelisahan Will itu valid atau akibat traumanya. Ini adalah film yang perlahan-lahan memanas, dan terkadang alurnya hampir tak tertahankan. Namun, meskipun butuh beberapa saat agar mimpi buruk yang sebenarnya menjadi nyata, saat itu terjadi, keterkejutan dan kekerasan akan membuat Anda terhuyung-huyung. Sebuah film yang akan Anda sarankan kepada semua teman Anda untuk ditonton setelahnya meskipun mungkin tidak di sebuah pesta makan malam. Jika Anda benar-benar ingin menakut-nakuti orang, untuk menciptakan rasa takut dan teror yang merasuk ke dalam kulit dan bertahan di sana, Anda memerlukan realisme dan suasana. Dan The Witch memiliki keduanya. Berlatar di New England abad ke-17, horor rakyat karya Robert Eggers sangat meyakinkan, dari bahasa yang digunakan pada masa itu, hingga kain antik yang digunakan untuk membuat kostum. Bahkan musik latarnya menggunakan alat musik dari era itu, dan keaslian yang dihasilkan membawa Anda langsung ke dalam cerita. Yang juga sangat masuk akal adalah ketakutan Puritan terhadap penyihir yang saat itu begitu meluas, karena The Witch adalah kisah tentang bagaimana ketakutan dapat menguasai kita. Anya Taylor-Joy, dalam perannya yang luar biasa, memerankan Thomasin, putri tertua dari keluarga saleh yang keyakinan agamanya sama menindasnya dengan lanskap suram di sekitar mereka. Saat kemalangan mereka meningkat, keluarga tersebut menyalahkan Thomasin, tanpa menyadari bahwa kekuatan jahat dan sangat nyata mengintai dalam kata-kata tersebut. Sebuah cerita yang perlahan berakhir dengan akhir yang benar-benar mengejutkan. Penggemar film monster tradisional tidak boleh melewatkan A Quiet Place jika mereka belum menontonnya. Saat dirilis, film pasca apokaliptik garapan aktor sutradara John Krasinski ini sukses besar di pasaran, dan sekuelnya segera menyusul pada tahun 2020. Konsepnya tidak rumit, alien pemakan daging dengan pendengaran supersensitif mendarat di bumi, dan mulai memburu umat manusia melalui suara. Jika Anda bisa tetap diam, Anda mungkin bisa tetap hidup. Kisah ini mengikuti sebuah keluarga dengan anak-anak kecil, dan kehadiran seorang ibu yang sedang hamil tua, dan seorang anak perempuan yang tuli sangat berdampak. Bagaimana Anda bisa tetap diam, jika Anda tidak dapat mendengar suara apapun? Atau saat Anda akan melahirkan? Biasanya, suara adalah kunci dalam film horor, dari jeritan yang mengerikan hingga musik latar yang memekakan telinga. Tetapi ketiadaan suara membuat A Quiet Place berbeda dari film-film lainnya. Anda mungkin dapat mendengar detak jantung Anda sendiri. Jika Anda penggemar film horor, Anda mungkin tahu bahwa menakut-nakuti diri sendiri bisa memberikan rasa nyaman sekaligus aman. Jantung berdebar kencang dan telapak tangan berkeringat saat meringkuk di rumah bisa sangat mengasyikkan. Bahkan jika Anda harus mengingatkan diri sendiri bahwa itu hanya film setelahnya. Meskipun Anda biasanya tidak menonton film horor, Halloween adalah waktu yang tepat untuk keluar dari zona nyaman Anda, dan 10 film di atas semuanya menawarkan pengalaman menonton yang luar biasa. Baik Anda menyukai film psikologis yang lambat atau film monster yang menegangkan, ada sesuatu untuk semua orang. Ingatlah untuk mematikan lampu sebelum menonton.